Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur malah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang terdapat kita dustakan nikmatnya. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam, hakim tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti derhaka, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, di sini resepsi, bukan adu gengsi. Resepsi pernikahan atau dalam bahasa Arab disebut dengan istilah walimatul ursyi, merupakan tradisi masyarakat yang sebetulnya telah diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya. Resepsi pernikahan diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengumuman bagi masyarakat bahwa kedua mempelai harusnya menjadi sepasang suami istri. Dalam hal ini, Nabi telah mencontohkan, yaitu ketika ia menikahi istrinya Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Beliau mengundang para sahabat dalam rangka acara pernikahan tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan, beliau memberikan perintah kepada salah seorang sahabatnya untuk menggelar walimah ketika dia melangsungkan pernikahannya. Beliau, Rasulullah SAW bersabda, adakanlah walimah sekalipun dengan seekor kambing. Hadis riwayat Bukhari. Berdasarkan dua riwayat ini, kemudian mayoritas ulama menyatakan hukumnya menjadi ibadah sunnah muakkad. Teman-teman, dalam istilah fikih, kata walimah asalnya dimaknai sebagai makanan yang khusus disediakan pada acara tersebut. Akan tetapi, dengan perjalanan berikutnya, walimah tidak lagi tertuju untuk makanan yang disediakan pada pesta pernikahan. Akan tetapi, lebih bersifat umum untuk sebuah acara, pesta, atau hajatan lainnya. Begitu pula, dengan seiring perkembangan zaman, resepsi pernikahan yang awalnya diselenggarakan dengan modal yang sederhana, kini diselenggarakan dengan modal yang meriah dan megah. Seperti resepsi pernikahan yang kerap diselenggarakan di gedung-gedung mewah dan hotel-hotel berbintang yang menghabiskan dana hingga puluhan miliar. Hadirin yang berbahagia, memang benar bahwa resepsi pernikahan adalah momen penting yang mesti diselenggarakan dengan cara yang berkesan. Memang benar pula bahwa resepsi pernikahan adalah momen di mana kita berkumpul dengan orang yang kita cintai dari kalangan keluarga ataupun kerabat. Namun, kita perlu ingat bahwasanya resepsi pernikahan kerap dijadikan ajang penghamburan harta dan tenaga secara tidak perlu. Padahal kita telah pahami bersama bahwa penghamburan harta secara tidak perlu alias boros atau tabzir adalah perkara yang terlarang dalam agama. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 26-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ihwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafuran. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menegaskan sifat tabzir dengan mengatakan, yaitu membelanjakan harta dalam hal yang tidak maslahat, dan sungguh itu adalah penyanyian harta. Dan sungguh Nabi telah melarang penyanyian tersebut. Dan dalam hadis muttafaq alaih dari Mughirah bin Syu'bah dari Nabi, beliau melarang dari kila wakola, berkata-kata yang tidak jelas sumbernya, banyak tanya, dan menyanyiakan harta. Begitu pula, jika resepsi pernikahan masih dijadikan ajang pamer dan ujub, maka hendaknya pemilik hajat membersihkan niatnya dari penyakit-penyakit tersebut dengan niat yang benar, yaitu ingin mengikuti sunnah Rasul atau mencontoh Rasulullah SAW yang juga berwalimah dan memberi makan kepada manusia. Karena sesuatu yang kita niatkan dengan baik akan menjadikan amal soleh untuk kita sendiri, insya Allah. Begitu pula sebaliknya, ketika kita meniatkan suatu hal dengan yang buruk, maka akan menjerumuskan pelakunya ke dalam maksiat. Hadirin yang berbahagia, resepsi pernikahan bukanlah ajang pamer kekayaan, pamer adu gengsi, apalagi pamer suami dan istri. Al-Maraghi rahimullah menafsirkan salah satu ayat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33 dengan mengatakan, janganlah kalian menampakkan keindahan dan perhiasan kepada laki-laki yang bukan mahram, seperti yang dilakukan perempuan-perempuan pada masa jahiliyah sebelum Islam datang. Begitu pula dalam firman Allah, yaitu janganlah kalian menampakkan perhiasan terkecuali yang biasa nampak daripadanya.
Yang dimaksud dalam kalimat yang biasa nampak daripadanya adalah kedua telapak wajah dan kedua telapak tangan, dengan pertimbangan bahwa keduanya adalah anggota tubuh yang tidak bisa dihindari oleh perempuan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Selain dari keduanya, itu tidak boleh ditampakkan. Larangan ayat ini bersifat umum untuk siapa saja, di mana saja, dan kapan saja, termasuk dalam resepsi pernikahan. Teman-teman, tak jarang pula resepsi pernikahan dijadikan ajang kebanggaan untuk pamer kekayaan dan lain sebagainya, karena resepsi ini dihadiri oleh hartawan, bangsawan, negarawan, dan sederet orang-orang besar menurut mereka. Semoga saja pemilik hajat tidak menutup pintunya untuk di luar golongan-golongan tersebut, yaitu dari golongan miskin, rendah, dan tak berpunya. Karena Nabi telah mengingatkan bahwasanya ketika kita berwalimah, yang diundang tidak hanya untuk orang-orang kaya saja, akan tetapi orang fakir dan miskin juga diundang. Bahkan Nabi menyebutkan makanan paling buruk adalah makanan walimah yang tidak mengundang orang fakir dan miskin. Beliau, Rasulullah SAW, bersabda, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang diundang untuk menghadirinya hanya orang-orang kaya saja, akan tetapi orang fakir tidak diundang. Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, dalam hal ini tidak bermaksud atau tidak bertujuan untuk mengecilkan makna sebuah resepsi pernikahan. Jika kita mampu untuk menyelenggarakan resepsi pernikahan dengan megah dan meriah, itu sah-sah saja. Akan tetapi, kita perlu melihatkan adab dan batasan sebagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Sekali lagi, jika kita mampu untuk menyelenggarakan dengan yang lebih besar dan meriah hingga para tamu undangan yang datang jauh lebih banyak, itu sah-sah saja. Namun, kita perlu ingat, jika malah dipaksakan hingga sampai berhutang, hingga timbul prakarta, resepsi elit, ekonomi sulit, dan jika melanggar koordinat syariat Islam, maka kita hendak mengurungkannya. Dan jika melanggar koordinat syariat, maka kita wajib untuk mengurungkannya. Jangan sampai resepsi yang seharusnya menjadi mulia harus ternodai dengan hal-hal yang sebetulnya bisa kita hindari. Dengan itu, laksanakanlah walimah dengan sederhana dan semampunya. Karena resepsi pernikahan tak harus wah, yang penting hikmat dan berkah. Karena ini resepsi, bukan adu gengsi. Unzur mangkila, tanzur mangkola. Saya Asridayanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.